Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kalau kami ada saat ini di mana kami ada dalam rumah Tuhan, aku percaya Tuhan yang beserta kami. Terima kasih Bapa, pagi ini kami mengucap syukur kami boleh ada dalam rumah Tuhan dalam keadaan yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami persiapkan seluruh kehidupan kami.
tubuh jiwa roh kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, Kau urapi kami semua yang sudah hadir di tempat ini dengan urapan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memuji dengan semangat, kami boleh memuji dengan sukacita, karena Roh-Mu yang kudus ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sekiranya ada hal tidak baik, hal-hal yang akan mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini, dengan iman kami katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan, kami usir keluar mereka dari tempat ini, khususnya dari ruang hati pikiran kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus berkuasa sepenuhnya atas kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Adakah sukacita saat ini? Yang bersukacita mari kita lambaikan tangan. Kita akan memuji Tuhan, bersyukur. Sebab Yesus ialah Tuhan Gembala kita. Dialah yang pegang hidup kita dan membimbing langkah kita. Haleluya. Kau Tuhan Gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, dalam jalan-Mu ku tidak takut, sebab Kau sertaku, ku tidak ragu, Kau
Kita akan bangkit bersinar, memasyurkan namanya, meninggikan namanya. Yesus dialah Tuhan kita. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, namun Kau memilihku. Maha sempurna,
masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi nama-Mu. Hanya Kau Yesus, dan kita bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi nama-Mu. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang termulia dan terbesar dalam kehidupan kami. Karena Engkau sudah memberikan karya-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus, Engkau buktikan kasih termulia. Kau tak memandang hina aku yang berdosa. Yesus, Engkau jadikan aku berharga. Kau tak pernah menyerah untuk selamatkan diriku. Bersyukur buat pengorbananmu, ku bersyukur buat karya salibmu. Oh Yesus, Engkau yang terindah selamanya, hanya Kau yang termulia. Engkau buktikan kasih termulia. Kau tak memandang hina aku yang berdosa. Yesus, Engkau jadikan aku berharga. Kau tak pernah menyerah untuk selamatkan diriku. Bersyukur buat pengorbananmu, ku bersyukur buat karya salibmu. Oh Yesus, Engkau yang terindah selamanya, hanya Kau yang termulia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami boleh ada dalam rumah Tuhan pada hari ini. Sungguh karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Jika kami boleh melihat keluarga kami dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu jalannya penaburan benih firman Tuhan yang berharga, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus pergi dari hati kami. Kiranya kuasa roh Tuhan menguasai tempat ini sepenuhnya. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati mengakhiri dengan amin. Shalom. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan melindungi. Mari sukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Sekaligus selamat yang menyaksikan melalui YouTube GKJ Family atau yang melihat melalui televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya punya seri yang baru, tapi tidak banyak serinya ya.
menggantikan seri pertumbuhan rohani. Jadi seri ini adalah tentang mengubah. Coba kita katakan bersama, mengubah. Ya, tunjuk kiri kanan saya kasih tahu, berubahlah. Jadi apa? Power Ranger. Yang pertama, mengubah pikiran. Kenapa pikiran itu sangat penting? Sebab segala sesuatu yang kita perbuat ini didasari dengan pikiran dulu. Kita harus belajar jadi orang yang sebelum bertindak, sebelum berbicara, dipikir dulu. Jangan jadi orang yang ngomong, tindakan, tidak mikir. Sesudah berbuat, sesudah ngomong, baru mikir. Setuju? Ya, saudara harus jadi orang yang sebelum bicara, sebelum bertindak, apa saudara? Mikir dulu. Karena itu pikiran ini yang pertama kali harus kita ubah dalam hidup ini. Saudara, di dalam Amsal 23 ayat 7a ya, dikatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Apa yang dia pikirkan dalam hatinya, itulah dia. Dengan kata lain, pikiran saudara ini model diri saudara. Sekali lagi coba saudara lihat kiri kanan, ada enggak yang kira-kira sebelah saudara ini kayak begini? Coba lihat, atau senyum lebar, atau cemberut ya. Coba saudara perhatikan, jangan-jangan sebelah saudara cemberut ya. Pikiran saudara model diri saudara. Kalau pikiran saudara suka negatif, ya memang kamu modelnya negatif. Kalau pikiran saudara ini selalu optimis, mengandalkan Tuhan, ya saudara ini adalah model orang yang selalu semangat dan optimis. Itu tergantung saudara. Kita mesti mengubah pikiran sekarang, mulai sekarang ya. Pikiran itu seperti paradigma. Supaya saudara bisa mengerti apa itu rencana Allah bagi umatnya. Rencana Allah bagi umatnya itu bukan lagi bicara soal keselamatan, karena Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan, dan dia mengatakan kan dalam Yohanes 3:16. Sekarang yang direncanakan bagi saudara ini adalah perhentian. Katakan bersama-sama, 2, 3, perhentian. Apa maksud perhentian? Jadi saya senang ya kalau melihat status anggota saya waktu hari libur, besok hari libur, sesudah saudara ngantri di masjid, ya, sudah saudara ngantri di masjid, saudara lalu jalan-jalan dengan keluarga, break, entah ke pantai yang tidak bayar, entah ke tempat wisata, ya, jalan-jalan. Demikian juga kalau anak-anak sekolah. Sekarang ini musim liburan karena sudah terima rapot semua. Ada anak saudara yang jadi juara? Angkat tangan orang tuanya. Ada? Dari depan ya. Juara dari depan maksud saya. Bukan dari belakang. Ada jadi juara? Oh, enggak ada. Ya. Derta juara? Enggak? Ya. Libur, ada berhentinya. Demikian juga kita bekerja 6 hari, hari yang ke-7 Sabat, berhenti. Untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Seperti gambar itu, waktu saudara berhenti, ya apa yang saudara cari? Sedangkan dunia ini adalah tempat di mana kita bekerja untuk satu kali masuk dalam perhentian kekal. Kalau yang tadi saya katakan itu perhentian yang cuma 1 hari, 3 hari, 1 minggu mungkin liburan untuk anak-anak 1 bulan.
tidak pegang buku, ballpoint. Tetapi bagi umat Tuhan, Tuhan merencanakan supaya umatnya satu kali berhenti, masuk dalam perhentian kekal. Coba saudara lihat gambar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini bisa dikatakan Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu. Kalau dijelaskan secara rohani, 2000 tahun yang pertama karena satu hari di hadapan Tuhan itu sama dengan berapa saudara? 1000 tahun. 2000 tahun yang pertama ini zamannya Allah Bapa, dimulai dengan penciptaan dunia dan khususnya manusia, Adam. Adam yang pertama. Lalu zamannya Allah Anak dimulai kapan ini? Dimulai pada saat Abraham dipanggil keluar menjadi bapak orang beriman. Kemudian Adam yang kedua datang, Yesus. Dimulailah zaman Allah Roh Kudus. Penanggalan kita sekarang ini berlaku bukan dari tahun ini, tapi dari zamannya di sini. Adam yang kedua. 2000 tahun yang ketiga, zamannya Allah Roh Kudus. Maksudnya begini. Sekarang ini pribadi Roh Kudus yang bekerja. Tapi jangan lupa nanti akan ada hari yang ketujuh. Yang disebut di firman Tuhan di Alkitab itu hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan? Kerajaan 1000 tahun damai, hari perhentian. Allah menciptakan dunia ini 6 hari. Pada hari yang ketujuh dia berhenti. Dan dia tidak melakukan apa-apa. Stop. Demikian juga dengan umat Tuhan. Kita berjuang bekerja. Senin sampai Sabtu. Hari Minggu jangan dipakai kerja. Hari yang ketujuh ini hari Tuhan bicara soal kerajaan 1000 tahun damai. Sebelum masuk kerajaan surga yang kekal. Nantinya saudara-saudara masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai ini ada 2 golongan. Sebagai orang yang memerintah atau sebagai yang diperintah. Kalau sebagai orang yang memerintah, tubuhnya immortal, tidak bisa binasa. Tidak dibatasi oleh ruang waktu. Artinya tubuh kemuliaan sama seperti waktu Yesus bangkit. Tetapi orang yang masuk dalam golongan yang diperintah sama seperti saudara. Ada beranak cucu, ada aktivitas, ada kerja, ada sama seperti dunia ini. Hanya dunia ini mengalami yang seperti saya katakan pergeseran, perubahan peta dunia. Di mana akan lebih banyak ada daratan daripada lautan. Ya. Jadi ini adalah planning besar Allah. Planning besarnya itu diterjemahkan dalam kehidupan kita. Ya, mulai Senin sampai Sabtu kita kerja, Minggu take a break. Karena ini polanya Tuhan. Inilah rencana Tuhan bahwa kita harus masuk dalam hari yang ketujuh, tahun yang ke-7000, yaitu hari Tuhan. Sebagai orang yang memerintah, bukan sebagai orang yang diperintah. Yang yakin katakan haleluya. Ingat ya, kalau saudara masuk sebagai orang yang diperintah, saudara tetap pakai tubuh seperti ini. Dengan usia maksimal 100 tahun. Dan setiap orang yang berbuat dosa, berbuat salah, langsung mati. Kenapa? Karena tidak ada iblis. Dalam 1000 tahun damai itu tidak ada iblis. Sudah dikatakan iblis diikat, dimasukkan dalam jurang, diikat. Untuk sementara nanti dia dilepas. Pada berakhirnya 1000 tahun damai itu untuk akhirnya dibinasakan. Sebelum era kerajaan surga.
Jadi kalau orang berbuat dosa, berbuat salah itu karena dirinya sendiri. Kalau sekarang kita berbuat dosa, berbuat salah, kita masih bisa menyalahkan, mengkambing hitamkan iblis. Kalau nanti tidak bisa karena iblis tidak ada. Masih ada enggak Pak kejahatan? Ada, karena manusia yang masuk kerajaan 1000 tahun damai sebagai orang yang diperintah masih memakai tubuh daging. Hanya mereka yang memerintah itu yang diubah dengan tubuh kemuliaan. Kalau saudara kurang jelas, sudah bisa melihat rekaman YouTube-nya. Nah, supaya saudara bisa mengubah pikiran ini, hal yang pertama mari kita baca dengan yakin, yang di rumah juga ikut membaca. 2, 3. Miliki roh takut akan Tuhan. Ya. Sebelum kita bisa mengubah pikiran kita, hal yang pertama kita harus punya roh takut akan Tuhan. Bagian yang pertama adalah kita takut karena kalau saudara takut sesuatu ini kan ada penyebabnya. Takut tidak bisa membayar anak-anak yang masuk kuliah, masuk SMA, masuk SMP karena keuangannya terpakai untuk ini, itu dan sebagainya. Nah ini juga, kenapa kita takut akan Tuhan? Yang bagian pertama karena percaya firman-Nya itu pasti terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Waktu Allah menciptakan ini 1-6 ini, Dia cuma berfirman. Hanya waktu menciptakan manusia, Dia membentuk dari debu tanah. Tetapi jangan lupa binatang darat itu diciptakan pada hari yang sama dengan saudara diciptakan. Cuma dia lebih dulu. Waktu menciptakan kambing, lembu, sapi, gajah dan sebagainya, Tuhan tidak membentuk, kelamaan. Dia berfirman mulai dari hari pertama, jadilah terang, terang. Pisahkan cakrawala, daratan, lautan. Jadi, yang diucapkan itu terjadi, yang difirmankan terjadi, yang ada di tangan saudara Alkitab itu pasti akan digenapi. Haleluya. Jadi kita takut, kenapa? Karena kalau Dia berfirman, itu akan terjadi. Yang saudara pegang Alkitab yang saudara baca ini pasti akan terjadi, akan digenapi. Karena itu semakin saudara membaca firman Tuhan, semakin saudara punya roh takut akan Tuhan. Kalau saudara lebih banyak baca bacaan yang lain, saudara enggak punya roh takut akan Tuhan. Tolong dibacakan Mazmur 33:8-9, ini saya pengen tambah sedikit. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Amin. Jelas ya firman-Nya ya. Dia berfirman semua jadi. Dia memberi perintah, semuanya ada. Kalau saudara mengerti faham ini, takut akan Tuhan karena harus ada penyebabnya dong. Bukan hanya karena oh ya kita harus takut akan Tuhan. Iya, kenapa? Karena harus ada alasannya. Karena kalau Dia berfirman semuanya jadi. Jadi kalau Dia berkata si A masuk kerajaan surga, kerajaan 1000 tahun damai, si B tidak, itu terjadi. Si A diberkati dalam hidupnya, si B bersusah payah, si C tidak mendapatkan berkat, itu terjadi. Semakin saudara punya roh takut akan Tuhan, nanti pikiran kita pelan-pelan akan berubah. Yang kedua, bagian yang kedua, takut itu disertai dengan waspada. Misalnya, saudara kan berkendaraan ya sampai di gereja ini, entah naik mobil, entah naik motor, entah naik sepeda,
entah ada yang naik pesawat. Supaya bisa sampai di gereja dengan selamat, kita mesti waspada. Jangan main handphone waktu setir mobil atau setir motor. Karena kalau main handphone, nanti motor itu bisa ke kiri, ke kanan tanpa saudara sadari. Ya, banyak tuh kejadian nabrak di depannya karena dia enggak tahu. Ya, kita kan maaf kalau di sini ada yang Grab, Gojek yang mendengarkan juga. Kita seringkali jengkel sama tukang Grab atau Gojek itu kalau saya nggak tahu kalau saudara ya. Karena apa? Mereka sambil jalan sambil ngeliat Google, betul ya? Jadi jalannya ngawur ke kiri, di bel dia nggak peduli, dia konsentrasinya sama sini. Itu namanya tidak waspada. Kemarin dalam pembacaan doa malam saya jelaskan kita harus seperti, kan ada misi gereja, salah satunya seperti prajurit yang sedang berjuang. Kalau zaman dulu, bukan zaman dulu sampai sekarang, yang saudara kemarin tidak datang doa malam, misalnya saya prajurit ditugaskan untuk menjaga benteng di sektor kanan, ya. Prajurit yang kedua sektor tengah, prajurit yang ketiga ya di sektor kiri. Nah misalnya prajurit yang di sektor kiri ini kebelet kencing, dia harus kencing di tempatnya. Kok tahu Pak John? Dia tahu dari membaca saudara, bukan dari mengkhayal. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau misalnya mau buang air besar, nah saya belum tanya. Tidak percaya. Dekat gereja ini kan ada Korem, Komando Resort Militer, yang di Jalan Sudirman itu. Tanya sama penjaga yang jaga, kan ada selalu prajurit yang berdiri begini. Kalau kamu kebelet kencing bagaimana? Tanya. Tahan. Dia enggak kencing di situ karena ini sudah zaman modern. Nanti kalau dia kencing di tempat saudara yang video terus diviralkan, dia pasti menahan. Ya, bukan karena dia punya prostat, enggak. Karena memang dia harus bertahan. Artinya apa? Waspada, siap. Ya saudara ini jadi anak Tuhan, kita sudah membaca kemarin, musuh kita ini yang tidak terlihat. Bahkan yang sekarang terlihat. Saya sudah janji kepada saudara, ini contoh saja. Coba saudara buka Alkitab saudara. Kalau yang punya yang bawa handphone jangan dinyalakan handphonenya. Yang bawa Alkitab konvensional saya. Coba saudara buka. Tolong dibuka Matius 18 ayat 11. Matius 18 ayat 11. Yule sudah membuka, itu ayatnya 18 ayat 11 itu di dalam kurung ya. Betul? Di dalam kurung. Kalau saudara tidak membawa Alkitab di rumah nanti dicek. Di dalam kurung. Kalau di terjemahan bahasa Inggris King James Version keluar kata-katanya. For the Son of Man is come to save that which was lost. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Tetapi di terjemahan NIV dan orang, kalau saya gembala sidang, saya senangnya pakai King James. Karena tetapi orang tidak suka karena bahasanya kaku dan sulit. Ya, misalnya Tuhan. Kalau NIV He. Kalau King James THOU, Thou. Sulit. Dalam terjemahan NIV tidak ada. Dia tulis dalam kurung missing. Karena memang terjemahan bahasa Indonesia, lihat saudara, dalam kurung kan? Ini yang harus diwaspadai. Terus yang di atas, lihat, kenapa Yesus datang ke dunia? King James mengatakan,
Anak manusia datang bukan untuk menghancurkan, membunuh kehidupan orang, tetapi untuk menyelamatkan. Dan mereka pergi ke another village, desa yang lain. Karena ini kan lagi cerita. Tetapi dalam NIV tidak ada tulisan for the son of man, cuma tulisan and they went to another village. Jadi tidak ada tulisannya for the son of man to save, untuk menyelamatkan orang-orang, gak ada. Sudah masuk ke Kristenan. Waspada itu bukan hanya untuk musuh-musuh yang di udara yang tidak saudara lihat, malah yang kelihatan. Dan puji Tuhan saudara yang datang kemarin doa malam mendengarkan penjelasan saya, tidak saya ulangi sekarang. Gak enak kalau saya sebut di sini. Ya. Dan itu sudah masuk. Pembicara, pengkhotbah yang top, yang hebat, yang masanya banyak. Kalau mereka ya menyelimurkan sedikit saja dari firman Tuhan, saudara ini kan tidak mempelajari Alkitab begitu mendalam seperti saya. Coba Ibrani 4 ayat 1 berbunyi seperti demikian. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Amin. Saya bacakan. Sebab itu baiklah saudara waspada, supaya tidak ketinggalan. Haleluya. Baca lagi ayat paralelnya. 2 orang di tempat tidur, 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Jawab saya, berapa persen itu saudara? Yang tidak bisa hitung cepat hitung. Kalau 4 anggota keluargamu, 2 akan ketinggalan. Wah, 50% itu bukan hal yang main-main loh saudara. Karena itu kalau anggota keluarga kita 4, jangan ada satupun yang ketinggalan. Haleluya. Caranya gimana? Waspada. Orang tua, berkali-kali saya mengatakan, saudara ini lokomotif. Kalau saudara punya telinga, saudara akan melakukan. Kalau saudara punya telinga, tetapi saudara pura-pura enggak dengar, saudara tidak akan melakukan. Dan nanti lihat akibatnya. Semua itu kan diuji oleh waktu. Tidak bisa semuanya serba instan. Saudara ini lokomotif harus tegas. Saya mau anak saya semuanya beribadah sama-sama dengan saya. Kita lahir di gereja Kristus Jawaban, kita beribadah di sini. Itu. Kalau lokomotif, gerbongnya satu kiri satu kan, itu bukan kereta api namanya. Lokomotif saja. Kereta api ini satu kesatuan. Yang paling depan ke kanan, yang belakangnya ikut kanan, ke kiri. Masa yang kepalanya ke kanan, yang belakangnya ke bawah? Kan enggak mungkin. Ingat loh ya, ayat paralelnya itu 50%. Bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi dalam keluarga saudara? Waspada. Kenapa waspada? Karena kita takut terhadap apa? Ya ini. Serangan-serangan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan itu lebih banyak lagi saudara. Saya bukannya menakut-nakuti saudara meskipun saudara agak tegang ya, takut juga enggak apa-apa. Yang kedua, caranya mengubah pikiran. Yang pertama takut akan Tuhan, yang kedua mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Harus tekun agar bisa masuk perhentian. Dibacakan Ibrani 4, semua dari Ibrani 4 ya. Ibrani 4 ayat yang ke-11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Amin. Saudara masih berpikir kan, kenapa kok saya bisa masukkan gambar burung hantu? Oh, tidak sembarangan saya masuk, saya kan bisa masukkan ular di situ.
Omong-omong ular, tadi pagi saya buka garasi ada ular masuk lewati kaki saya ya. Masa injak dia lari. Wah, itu jadi masalah di rumah itu. Nah, burung hantu ini dia itu hebat pada saat malam. Betul ya? Matanya gede. Dia nyari tikus malam. Kalau siang dia tidak mau naik tikus, tidur dia. Sekarang ini hari sudah malam, firman Tuhan mengatakan. Dunia ini sudah mau habis ceritanya, sudah malam. Burung hantu ini punya mata yang waspada. Tikus itu kan hitam, kecuali tikus putih ada. Tapi saya nggak pernah lihat tikus putih jalan malam-malam, nggak pernah keluar, kecuali tikus yang dicat putih begitu. Tikus hitam, nggak kelihatan. Burung hantu ini bisa melihat, waspada. Saudara juga harus waspada, punya mata seperti burung hantu. Colek kiri kanan, sudah tanya baik-baik, kamu katarak ya? Supaya bisa mengubah pikiran ini, yang kedua, saudara mesti tekun. Yang pertama takut, karena percaya firman-Nya diucapkan terjadi, takut disertai waspada. Sekarang yang kedua, tekun. Baiklah kita berusaha. Kata berusaha ini perlu ketekunan. Saudara ingin dalam 1 tahun di tabungan saudara misalnya tercapai saldo 10 juta. Atau terserah mau angkanya berapa saudara. Supaya bisa capai 10 juta pada bulan Desember nantinya, saudara mesti berusaha, bekerja, dan disertai ketekunan dalam bekerja dan dalam apa saudara? Menabung. Kalau tidak punya ketekunan, tidak akan tercapai. Perhentian ada di sana. Hari Tuhan hari yang ke-7, saya katakan dunia ini tempat kita berusaha, bekerja. Nah, ini perlu ketekunan supaya bisa apa? Supaya bisa masuk. Makanya ada kata supaya jangan seorang pun jatuh, gagal. Karena apa? Karena tidak taat, tidak tekun, tidak dengarkan firman Tuhan dengan baik. Beberapa penghalang supaya tidak bisa masuk. Yang pertama malas. Ya, ini tidak usah dijelaskan. Kalau orang sudah malas, repot. Sekarang istilah malas itu sudah diganti dengan yang lebih keren. Apa saudara? Mager. Kalau saudara yang tidak tahu, mager itu singkatan dari malas gerak. Ya, handphonenya dimatikan saja. Kemudian mager, punya kakak namanya pager. Yang kedua, masalah atau problema itu bisa menjadi penghalang buat saudara-saudara yang tadinya rajin, tekun, kena masalah yang seolah-olah masalahnya tidak selesai-selesai. Ada orang yang sakit, masalahnya selesai. Di sini ada Pak Dokter, tapi ada orang yang sakit itu bisa berkepanjangan. Tidak selesai-selesai, selesainya di peti mati. Menghadapi seperti itu orang bisa jadi terhambat. Berikutnya adalah, nah makin lama godaan dunia ini makin luar biasa. Saya ulangi berkali-kali, saya katakan zaman saya dulu TVRI, televisi itu cuma ada TVRI aja. Dan hitam putih, lumayan ada berwarna, ya. Saya lupa apa siaran televisi swasta yang pertama. TV-nya itu masih zamannya yang saya cari sama Pak Tri, nggak dapat itu. Saya kepingin sekali punya televisi zaman dulu, yang kalau sudah saya nonton ditutup dulu saudara. Yang tua-tua di sini, ingat nggak itu ya? Pak David ingat itu, ditutup. Wah, saya cari itu, tidak dapat. Siapa tahu saudara punya, saudara bisa sumbangkan bukan ke gereja, ke saya.
Sekarang televisi ya sudah jarang dilihat. Penjualan televisi jauh menurun dibanding dulu. Orang lebih senang nonton apa saudara? Handphone. Tapi hati-hati loh. Saudara-saudara ini yang suka nonton handphone tuh, saya kasih nasihat saja. Nanti lama-lama mata saudara bisa juling. Tambah plusnya, tambah minusnya. Karena ngelihat deket gini sama lain. Misalnya, ini gereja kan kita kasih videotron besar. Saya kasihnya kecil saja gini. Saudara kan tetap berusaha melihat kan tulisannya, betul nggak? Gimana matanya? Yang belakang-belakang seperti Risa, dia bawa keker. Apa tuh keker tuh ya namanya ya? Hah? Terobong. Apa tulisannya? Kepingin tahu kan? Kecil begini. Lama-lama ngeliat yang kecil begini, yang gede enggak kelihatan, saudara. Makanya kalau orang yang suka ngintip, matanya tuh gede. Bener loh. Enggak usah lihat kiri kanan, saudara. Karena apa? Kalau ngintip itu kan mesti gini, fokus. Nanti lama-lama mata gede sendiri gini. Godaan dunia itu makin luar biasa. Sekarang benar kan Nisa, the word is in your palms, bukan in hands, tapi palms di telapak tangan. Dunia ini semua bisa diakses. Godaan dunia ini hilang fokusnya. Maunya sih ini ada kuisnya Kersel, saya maunya belajar, tiba-tiba masuk notif yang apa, dibuka, lupa. Jamnya sudah mepet. Nanti pikirnya mau belajar sebelum Kersel, kan itu kan tiba-tiba saudara. Di jalan macet, sampai sana agak terlambat, sudah enggak sempat belajar. Ya udah biarin minyak melayang. Yang berikutnya, ini. Ada di antara saudara yang pernah melihat mahkota dengan nama saudara? Ada? Saya aja enggak pernah lihat. Tapi saya beriman. Ada mahkota dengan nama saya dan juga nama saudara yang beriman. Haleluya. Kelihatan enggak? Enggak lihat. Ada enggak? Oh ada. Tapi firman Tuhan mengatakan semuanya yang diucapkan, kan firman Tuhan ini ucapan Tuhan yang diwahyukan ke penulis-penulis. Itu bukan karangan-karangan mereka sendiri. Ada. Dia menyediakan rumah bagi kita. Lihat enggak rumahnya saudara? Kayak apa? Enggak. Percaya enggak ada? Ada. Haleluya. Kalau saudara fokusnya tidak tertekan, melihat dengan mata iman, saudara pasti makin tekun dong. Contoh ini saya buka rahasia. David, Andri, dia kepingin punya NMAX baru. Dia tekun. Tekun apa? Bekerja. Tekun apa lagi? Baik-baik sama mertua. Akhirnya dapat. Luk-luk dan pasar. Biasanya pakai mobil. Kalau pakai motor, masuk angin lah, pegel lah, capek lah. Minggu lalu touring dia. Tekun. Dapat enggak? Dapat. Makanya itu kunci bagi saya mulai saat ini, saya mau lebih tekun memperhatikan Pak Simeon. Nggak ngerti ya sudah, lewat begitu saja ya. Yang berikutnya, tahu dari mana imannya sudah mati atau mengecil? Iya, dengar firman Tuhan nggak ada yang masuk. Baca firman, dengar firman, nggak ada yang dilakukan. Loh, orang mati saudara bilang, kamu enggak kepanasan ya? Enggak capek punggungnya, kok tidur 3 hari belum ditutup petinya, lurus terus, enggak kepingin miring. Terus dia jawab, panas sih, larilah saudara. Dia tidak bisa dengar. Orang yang sakit, saudara suruh apa, dia. Contoh ya, saya pernah kan di tempat tidur maunya ngapain gitu tapi
rasanya tubuh ini sulit digerakkan karena ngantuk atau capek, ya pernah nggak mengalami seperti itu? Atau cuma saya aja, yang lain robot, berdiri langsung gerak. Maunya minum dikit gitu ya, tapi aduh males, bukan males, tidak bisa gerak. Nah itu iman orang-orang yang sudah menjelang mati. Hati-hati loh saudara. Yang baik, solek kiri kanan tanya, gimana iman saudara? Tanya. Mungkin itu mengingatkan kiri kanan saudara. Ya. Jangan suka kentut, nanti imannya hilang. Yang ketiga, mari kita baca bersama-sama bagaimana cara mengubah pikiran. 2, 3, pegang teguh pengakuan iman saudara. Sekarang Ibrani 4 ayat yang ke-14, mari. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Amin. Amin. Jelasannya mengatakan teguh berpegang pada pengakuan iman. Itu membuat pikiran kita yang tadi macam-macam sekarang bisa berubah ke arah mana? Bahwa satu kali nanti ada perhentian. Kejar itu perhentian. Jangan sampai kita nggak masuk sebagai orang yang memerintah, tetapi diperintah atau fatalnya binasa. Ya, saya mengatakan di sana pengakuan iman. Nah, saya menuliskan di sana. Tolong saudara baca bersama-sama dengan Ibu Rika. Pengakuan iman rasuli, kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ya, pengakuan iman rasul ini dibacakan setiap kali ibadah di beberapa gereja-gereja Protestan, ya. Bagi kita mengakui Yesus ini sudah bangkit dan naik ke surga, itu artinya kita yakin Tuhan bukan lagi manusia sama seperti kita, tetapi Dia sudah kembali kepada keilahiannya, kepada kemahakuasaannya, dan Dia punya segala kuasa. Kenapa? Karena firman Tuhan dikatakan segala lidah akan mengaku, setiap lutut akan berlutut, ya, setiap lidah akan mengaku, berseru, Yesuslah Tuhan. Tuhan memberikan Dia nama di atas segala nama. Karena apa? Karena Yesus sudah taat bahkan sampai mati. Jadi ganjarannya oleh Bapa adalah Dia diberi segala kemuliaan, kemahakuasaan. Jadi saudara yang sudah punya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara, jangan pernah tukarkan dengan hal apapun juga, karena kualitasnya pasti KW. Haleluya, haleluya.
pegang. Saudara sudah pegang jenderal, untuk apa pegang sersan, kolonel dan sebagainya. Yesus ini jenderalnya. Yang lain itu kerucuk. Jangan sudah tukarkan dengan jimat, dengan orang pintar, dengan apa. Ada. Nah ini pikiran ini kan mengubah pikiran. Yang tadinya setiap minggu mesti baca bintang saya minggu ini, ya bintang saya minggu ini, ya apa namanya, Gino bintangnya apa? 7 katanya ya. Pisces, weh seperti ikan, minggu ini kamu akan kekurangan air, megap-megap. Belum menjalani minggu itu, saudara sudah dikasih tahu megap-megap. Saudara kan, waduh, terus ada sesuatu di dalam minggu itu, oh betul itu megap-megap, oh betul itu. Kalau saudara baca itu, iblis itu ngerti, saudara. Dia akan bikin itu jadi kenyataan. Sehingga saudara apa? Makin percaya. Sehingga setiap hidup saudara minggu malam tidak bisa lepas daripada bacaan itu. Ya. Siapa itu peramal yang terkenal tuh? Mak siapa itu? Mama Loren udah mati. Mama Lehat juga udah mati. Yang terakhir, bagaimana mengubah pikiran saudara? Mari kita baca dengan suara yang yakin. 2, 3. Senantiasa datang ke tahta anugerah. Ya. Perhatikan ayat-ayatnya itu seperti kuis ini minggu lalu kan, diambil dari mana? Ini dari Ibrani 4, sekarang yang ke-16, tolong dibacakan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Amin. Mari kita lihat ayat ini baik-baik. Saudara harus dengan penuh keberanian. Kenapa punya keberanian? Karena kita sudah menanggalkan dosa. Kita hidup dengan takut akan Tuhan. Kita hidup secara waspada. Lalu kita datang kemana? Tahta kasih karunia, tahta Allah, tahta yang penuh dengan anugerah. Pertanyaannya, kalau saudara datang kepada Tuhan seperti saudara menyembah Tuhan dalam jam doa malam, itu saudara datang ke tahta Allah. Apa yang kita dapatkan? Baca baik-baik. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Kita disuruh menghampiri tahta kasih karunia. Tujuannya supaya menemukan kasih karunia. Saudara menghampiri restoran supaya menemukan makanan. Betul? Saudara menghampiri tiara, menemukan barang-barang yang saudara perlukan. Saudara datang ke tahta Allah untuk menemukan apa? Kasih karunia, karena tahta Allah, tahta kasih karunia. Karunia apa Pak? Saudara mesti tanya tuh. Kalau kita datang kepada tahta Allah, tahta kasih karunia, tahta anugerah, kita akan mendapatkan apa? Restoran dapat makanan, tiara dapat barang-barang. Ini loh. Baca sama-sama yang keras. Untuk 2, 3. Untuk amin. Itu kita datang ke tahta Allah supaya mendapatkan kasih karunia. Apa kasih karunianya? Mendapat pertolongan pada waktunya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dapat pertolongan. Siapa di antara saudara yang datang
datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan dan yakin Dia akan menolong saudara, katakan haleluya. Apakah semua mendapat? Oh tidak, belum tentu. Siapa yang dapat? Kalau saudara tadi dari depan itu loh, punya roh takut akan Tuhan, ya, tekun. Sekarang kita berani. Nanti kalau saudara ada perlu, karena kita selalu perlu Tuhan, setiap kali saudara berdoa, percaya saudara akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Misalnya saudara sakit minta disembuhkan oleh Tuhan, bukan berarti begitu saudara minta saudara kasih. Saudara yang sebagai orang tua kan punya anak-anak yang suka minta. Apa setiap kali anak saudara, pi, mi, pa, ma, minta dong handphonenya mau pinjam langsung dikasih? Kan enggak. Saudara orang kaya, orang tua kaya raya, anaknya SD kelas 5, kelas 6, belikan mobil dong. Apa langsung dikasih mobil? Ada tuh penyanyi terkenal di Indonesia, anaknya langsung dibelikan mobil, nabrak orang mati itu loh. Itu sudah berpuluh tahun yang lalu. Setiap kali membaca anak itu sekarang berkarir, saya tetap melihat dia sebagai pembunuh. Dia belum saatnya nyetir mobil, dia tidak punya SIM. Dia membunuh beberapa orang. Apakah kita orang tua yang gampang? Kalau kita tidak seperti itu, apalagi Bapa kita di surga, tidak setiap saudara minta istilah bahasa Yunaninya itu sakde, saknyet. Bahasa Balinya supaya Pak Dr. Budi tahu, mujair nyat-nyet. Gak kapan saudara minta langsung dikasih, bukan begitu. Tetapi yakin Tuhan pasti menolong saudara. Haleluya. Jadi kalau kita menghampiri tahta Allah itu artinya kita condong, senang dalam hadirat Tuhan. Kalau sudah hari Sabtu, kapan ya saat aku bisa menyembah Tuhan dengan leluasa? Hari Minggu, kapan ya saat kita penyembahan kita menyembah Tuhan? Itu tanda terakhir pikiran saudara ini sudah mulai mengalami perubahan. Bukan begini, ya Sabtu lagi males aku berlutut, aku besok gak tugas, gak usah doa. Itu tergantung saudara sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak ku puji, ku kagum akan, ku kagum, musik lebih keras, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang
tunjukkan rasa kagummu dengan menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Aku mengagumi Engkau Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Aku mengagumi kebesaran-Mu. Kire-ketele merele, tiarala walala marala. Haleluya. Saudara, saya kurang diberkati dengan cara saudara menyembah Tuhan. Seolah-olah saudara menganggap Tuhan itu sudah seharusnya memberkati saudara. Siapa yang bilang? Jangan bikin doktrin sendiri. Ya, berkat itu tidak otomatis datang. Semakin saudara meninggikan Dia, menyembah Dia, Tuhan bikin hati Tuhan senang dengan hidup saudara. Mari kita buat Tuhan senang dengan hidup saudara, supaya kedatangan saudara di gereja hari ini tidak sia-sia. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak ku kagum akan. Sebentar, saya ingin saudara menanamkan dalam pikiran saudara masing-masing. Kenapa saudara mengagumi Tuhan? Itu dulu. Oh, karena waktu aku ada dalam lembah kekelaman. Dalam bahasa Inggris mengatakan the darkest valley, lembah yang paling gelap. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Waktu aku dalam masalah kesulitan ekonomi, Tuhan tidak pernah membiarkan aku mati kelaparan. Waktu aku punya masalah dengan keluargaku, berat jalan hidupku, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Waktu aku bepergian, nyaris celaka, tangan Tuhan menjaga aku. Itu yang harus membuat saudara kagum dengan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak ku puji, ku kagum akan. Serukan, Kau Allah, Kau Allah. Ku kagum akan Engkau. Sembah Dia dengan rohmu, sembah Dia karena kau mengagumi kemahakuasaannya, kebaikannya, kemurahannya, pertolongannya. Oh, Dia Allah yang dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Dia Allah yang luar biasa. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan, kami memuliakan Engkau. Kire ketele ala malama siketele ala wara, urike lelele ala wara la mala, kire ketele ala wala mala sikere lele. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu, buat teguran-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap perkataan firman-Mu Tuhan kami respon dengan benar ya Tuhan. Kami mau melakukan ya Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Agar iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Dan hidup kami mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, kami ingin belajar untuk mengubah paradigma pikiran ini ya Tuhan. Agar hidup kami semakin hari mempunyai roh takut akan Engkau ya Tuhan. Harapun agar kami bisa masuk masa perhentian hari Tuhan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap dari kami mempunyai pengakuan iman yang teguh dan mau belajar untuk biasa masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ketika kami mau melakukan 4 hal ini ya Tuhan, maka pertolongan-Mu ya Tuhan akan nyata dalam hidup kami Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Engkau tambahkan hikmat akal budi urapan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati rumah tangganya, ikat dengan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar, kami tidak hanya pandai mendengar Tuhan, tapi kami mau melakukan ya Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka, di mana Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci pada hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Yakinlah dan percayalah bahwa janjinya ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.